Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Ayat ini luar biasa. Kisah Rasul pasal 8, ayat 1 dan 4. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Setelah peristiwa Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya bersukacita dan berkumpul di Yerusalem. Mereka berdoa, memuji Tuhan, tekun dalam pengajaran firman, serta memecah-mecah roti. Itu bagus, kumpul untuk ibadah. Namun Tuhan punya rencana lain, yaitu Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu, orang-orang percaya belum mengerti rencana Tuhan ini. Mereka masih terus kumpul beribadah di Yerusalem. Akhirnya tiba-tiba aniaya terjadi. Mereka semua melarikan diri dan terpaksa berpencar keluar dari Yerusalem. Ternyata itulah cara Tuhan supaya mereka keluar dari kenyamanan yang hanya berkumpul beribadah di Yerusalem, berubah menjadi memberitakan Injil ke Yudea, Samaria, dan hingga sampai hari ini berita Injil itu sampai ke ujung bumi, ke Eropa, Amerika, Australia, Afrika, bahkan sampai ke Indonesia. Puji Tuhan. Di musim pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa kepada dunia, khususnya kepada umat percaya. Belum pernah terjadi dalam sejarah di mana gedung gereja tidak bisa dipakai sebagai tempat ibadah demi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Lewat musim COVID ini, Tuhan sedang mengajak kita untuk berubah, baik pola pikir dan juga pola hidup. Bahwa gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah saudara dan saya. Dampak gereja dalam gedung memang menurun, namun dampak gereja di luar gedung luar biasa. Memang ibadah minggu tidak di dalam gedung, tetapi justru ibadah itu buka 24 jam setiap hari dan 7 hari dalam seminggu, yaitu lewat ibadah online atau kumpul ibadah di setiap rumah. Pemberitaan firman tidak hanya sekitar tempat gereja atau di kota Anda saja, tetapi lewat online firman bisa diberitakan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Yang memimpin ibadah tidak harus gembala atau pendeta, tetapi ayah atau ibu sebagai imam bisa memimpin ibadah di rumah masing-masing. Hubungan bukan semakin renggang, namun justru lewat ibadah, keluarga kita lebih bertumbuh dan terhubung satu dengan yang lain dengan erat sekali. Lewat COVID ini Tuhan sedang mengubah kita agar lebih tekun berdoa, lebih banyak merenungkan firman, lebih dewasa, mau dimuridkan dan memuridkan orang lain, lebih banyak berkumpul bersama keluarga, lebih rajin berolahraga, lebih menjaga kebersihan, lebih kreatif mencari peluang bisnis, lebih ulet dan tidak mudah menyerah, lebih rendah hati, lebih bekerja sama karena kita saling membutuhkan, lebih mengerti media sosial, IT, dan tidak gaptek dan sebagainya. Saudara, kita harus mau berubah. Jika tidak, maka keadaan akan memaksa atau kita akan dipaksa untuk berubah. Dan jika kita tidak mau berubah, maka kita akan tertinggal baik secara rohani maupun dalam hal-hal lainnya. Mari kita buka pikiran, buka hati akan sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan lewat pandemik ini. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang Tuhan inginkan agar Anda dan saya mau berubah. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu. Keep on fire, be inspired. God bless you all.